Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rani Amalia dengan C1C020108 dari kelas R10 Akuntansi dengan dosen pengampu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra SPMSI CCNR dengan mata kuliah perpajakan 2. Di sini saya akan membahas terkait dengan materi yaitu PPN, pajak pertambahan nilai. Langsung saja, di sini kita akan membahas terbagi menjadi dua, yaitu pajak pertambahan nilai masukan dan pajak pertambahan nilai keluaran. Jadi PPN atau juga dikenal sebagai pajak masukan itu merupakan PPN yang dikenakan ketika pengusaha kena pajak melakukan pembelian terhadap barang atau jasa kena pajak. Dasar hukum pengkreditan PPN masukan ini yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN dan pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM, atau disebut juga Undang-Undang PPN dan PPNBM. Dasar hukum utama yang melandasi pengkreditan PPN masukan adalah pasal 9 ayat 2 yang menyebutkan bahwa PPN masukan dalam suatu masuk pajak dikreditkan dengan PPN keluaran pada masa pajak yang sama. Pasal 9 Undang-Undang PPN dan PPNBM ini secara keseluruhan mengatur mengenai perlakuan PPN masukan, mulai dari perlakuan pengkreditan PPN masukan standar dalam arti PPN masukan bagi PKP pada umumnya hingga perlakuan khusus bagi PKP yang PPN masukannya memenuhi kriteria tertentu. Syarat dan batas waktu pengkreditan PPN masukan. Yang pertama itu tercantum dalam faktur pajak lengkap atau dokumen tertentu yang diperlakukan sama dengan faktur pajak. Yang kedua itu berhubungan langsung dengan kegiatan usaha. Artinya pengeluaran yang dilakukan oleh PKP untuk hal-hal di luar operasional usaha. Sementara untuk batas waktu PPN masukan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang PPN dan PPNBM adalah 3 bulan setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan. Hal ini diatur dalam pasal 9 ayat 9 UU PPN dan PPNBM yang secara spesifik menyebutkan pajak masukan yang dapat dikreditkan tetapi belum dikreditkan dengan pajak keluaran pada masa pajak yang sama dapat dikreditkan pada masa pajak berikutnya paling lama 3 bulan setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan sepanjang belum dibebankannya sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan. Lalu pengecualian pengkreditan PPN masukan. Yang pertama ada perolehan BPKP atau JKP yang dilakukan sebelum pengusaha dilakukan sebagai PKP. Kemudian perolehan BKP atau JKP yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha. Kemudian perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor berupa sedan dan stasiun wagon kecuali merupakan barang dagang atau disewakan. Kemudian pemanfaatan BKP tidak berwujud atau pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP. Kemudian perolehan BKP atau JKP yang fakturnya pajaknya tidak memenuhi ketentuan atau tidak mencantumkan nama, alamat, dan NPWP pembeli. Kemudian pemanfaatan BKP tidak berwujud atau pemanfaatan JKP dari luar daerah bapean yang faktur pajaknya tidak memenuhi ketentuan. Yang ketujuh yaitu perolehan BKP atau JKP yang pajak maskannya ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak. Yang kedelapan perolehan BKP atau JKP yang pajak masukannya tidak dilaporkan dalam SPT masa PPN yang ditemukan pada waktu dilakukannya pemeriksaan. 9. Perolehan BKP selain barang modal atau JKP sebelum PKP berproduksi. Kemudian yang kedua kita akan membahas terkait dengan PPN keluaran. PPN keluaran itu adalah PPN yang wajib dipungut oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang atau jasa kena pajak di dalam negeri. Ekspor BKP berwujud dan BKP tidak berwujud serta ekspor JKP. PPN keluaran ini dipungut oleh PKP atas penyerahan BKP atau JKP dari pembeli atau konsumen. Nantinya PPN keluaran yang dipungut oleh PKP ini akan menjadi kredit pajak yang harus dikreditkan dengan PPN masukan. Selisih antara PPN keluaran dan PPN masukan tersebut merupakan besaran PPN yang harus disetorkan PKP kepada negara. Namun bila ternyata PPN keluaran lebih kecil ketimbang PPN masukan, artinya PKP mengalami situasi lebih bayar dan bisa mengompensasikan lebih banyak tersebut ke masa pajak berikutnya atau bisa mengajukan restitusi.
Pemungutan PPN keluaran. Mekanisme pemungutan PPN keluaran yang dilakukan oleh PKP adalah dengan menerbitkan faktur pajak keluaran yang merupakan faktur atas dasar penyerahan penyerahan BKP atau JKP. Dalam faktur pajak keluaran tertera mengenai besar PPN yang harus dibayar oleh pihak pembeli ke PKP penjual. Pembuatan faktur pajak keluaran dengan tujuan pelaporan PPN keluaran ini idealnya dilakukan pada saat transaksi. Artinya, saat terjadi transaksi, PKP menjual idealnya segera membuat faktur pajak keluaran untuk segera disampaikan kepada pembeli. Kemudian pelaporan PPN keluaran. Pelaporan PPN keluaran saat ini harus dilakukan lewat faktur pajak elektronik atau e-faktur. Untuk data faktur pajak keluaran mutlak diperlukan terlebih dahulu data-data NSPF yang telah di-entry pada menu referensi. Dalam aplikasi e-faktur, PKP yang hendak melaporkan PPN keluaran juga harus memperhatikan kode transaksi. Kode ini disesuaikan dengan transaksi yang akan dilakukan, apakah transaksi umum ataukah transaksi dengan bendahara pemerintah ataupun yang lainnya. PPN keluaran ini juga dilaporkan oleh PKP pada saat pelaporan surat pemberitahuan SPT masa pajak PPN. Pelaporan PPN keluaran ini dilakukan dengan menggunakan formulir 1111A1 yang merupakan daftar ekspor BKP berwujud, BKP tidak berwujud atau JKP. Selain itu, PKP juga mengisi formulir 1111A2 pada SPT masa PPN yang merupakan daftar pajak keluaran atas penyerahan dalam negeri. Baik, itulah materi yang dapat saya sampaikan terkait dengan PPN, khususnya PPN masukan dan keluaran. Apabila ada kesalahan yang materi yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.